tapi semua serahkan pada Tuhan. Di sisi lain, satu pihak, saya dalam keadaan masih bersedih karena dua peristiwa. Yaitu peristiwa pertama 2 tahun lalu anak saya meninggal, mahasiswa arsitek semester 7. Dia meninggal. Tapi saya renungkan ada rahasia Tuhan apa di balik itu, ada apa. Kemudian saya disusul dengan istri saya tanggal 4 Februari meninggal. 4 Februari, jadi selang 1 tahun meninggal. Saya sudah pikir-pikir, apa yang rencana Tuhan? Tapi saya terus bilang, saya sebagai orang beriman, Kristen, saya harus imani semua itu. Ada rencana Tuhan, apa itu? Kedepan saya tidak tahu. Siapa mendapat orang makan? Saya ini menjadi apa? Disuruh seperti contoh, Pak Victor. Kalau pikir secara medis sudah meninggal, tetapi Tuhan pakai. Ya, nggak tahu saya ini mau pakai bagaimana. Ya, dinamika berjalan saya tidak tahu gitu, serahkan. Kemudian ya istri saya meninggal, saya dalam betul-betul sedih, rasa kehilangan. Karena apa? Mungkin bapak-bapak belum merasakan, karena semua istri ada, bapak ada, tetapi saya sudah alami. Aduh, begitu berat gitu. Biasa terlalu kalau sore-sore curhat, bercerita, ada sukacita. Dan kalau sudah tidur biasa, ya orang tua sampai obat bilang, Pak, jangan ganggu kita semua. Hah? Bukan. Iyo, jangan ganggu setua lain, ganggu apa lu? Bukan, itu maksud kita berdoa, terus berdoa dulu. Terpaksa kita ini berdoa lagi dengan sama-sama berdoa. Ya, mungkin doa tidak yang penting Tuhan tahu. Walaupun dia punya kalimat tidak begitu sempurna, tapi Tuhan bukan melihat dari kesempurnaan itu doa, tetapi hati yang pasti. Itu yang saya sampaikan. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudara kalian, itu tadi saya bilang untuk mengenai, saya sudah kurang lebih 1 bulan lebih sini mengikuti. Kelihatannya ini pengkhotbah mantap-mantap semua. Katanya belajar, tapi kok belajar lagi, so mantap. Sehingga saya merasa minder kalau saya dikatakan. Minder, ada. Karena apa ya, sedangkan kosong ada. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah saya perhatikan dalam ibadah ini sifatnya monolog, artinya komunikasi cuma satu arah, tidak ada ruang atau hak tanya jawab. Jadi habis selesai pulang ya, kamu mau mengerti tidak mengerti terserah dari kamu mendengar. Tetapi saya terus terang ini, namun beda dengan kalau dialog, komunikasi dua arah. Ada hak tanya, ada hak jawab. Nah, saya menghimbau pada kesempatan ini, kalau boleh, karena kita kan cuma berapa orang, berikan kesempatan ruang untuk bertanya, cuma 1 pertanyaan atau paling tinggi 2. Nah, dibatasi waktu 5 menit. Jadi tidak menyita waktu untuk banyak. Sini ada mentor, narasumber ada, Pak Victor. Tolong sudah terapkan di kubu doa apa? Kedua, iya, boleh lupa. Bukit Karmel, Pak Ibu Cici Menagi. Terus ada tanya jawab. Cuma waktu itu dipisahkan waktu Sabtu dengan hari Senin, sehingga membuahkan waktu 2 hari. Tapi kalau ini boleh 1 hari, ya terserah. Kita orang ini boleh. Ini kan cuma himbauan, aspirasi dari saya, bukan tidak ada motivasi dari orang. Nah, saya pribadi nggak perlu dibahas. So kalau bahas lama lagi itu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah saya sampaikan tadi dengan karena sifatnya dialog, saya pikir itu lebih efektif menurut saya. So ujung-ujungnya apa yang tidak jelas
kita terus diluruskan, bukan diluruskan, dijelaskan oleh mentor. Waktu kami di kubu Karmel, kita merasa ada ketambahan ilmu pengetahuan Alkitab. Itu kelebihannya. Ya iman sama, secara monolog dan dialog iman tetap sama. Cuma kelebihannya kalau dialog kita ini ada pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan mengenai Alkitab. Ada mentor Pak. Dan semua himbauan, ya terserah kalau gimana. Nanti kedepannya saya dengar juga di sini mungkin akan kita mau ke kemana arah kita ini, ke gereja mana? Karena ini kan belum ada status apa tuh orang tuh, belum ada status apa istilahnya payung hukum belum ada. Jadi ya terserah dari terpilih apakah gereja ini mesti ada supaya orang melapor di Depsos dengan Depas, tahu kan? Dari mekanisme kita taruh dulu pertama. Dan ketiga, mengenai apa ini kita suruh catat mengenai yang barangkali perlu disampaikan masalah kalau dulu Presiden Jokowi sifatnya himbauan, tetapi sekarang sudah instruksi dengan sanksi administrasi dengan sanksi fisik. Administrasi artinya denda, doi atau persetujuan di Jakarta. Nah, saya terinspirasi, saya nonton di televisi bahwa Donald Trump waktu berdebat dengan dia punya lawan politik disampaikan anak ini tidak serius menangani mengenai COVID-19. Ada saya nggak bawa ini tidak pakai masker. Ada ini jas begini. Anak cuma pakai pada saat ditanya. Tidak pernah pakai. Nanti besok kena pandemi virus baru dia pakai kelamaan kita lihat. Karena sadar. Nah, itulah sampai yang saya tidak mau, tapi sebaiknya di sini sama saya ada pakai. Cuma kebetulan nanti keluar pasti pakai keluar. Jangan kita cuma karena takut dengan petugas, tapi utamanya adalah kesadaran. Karena pandemi ini belum ada vaksinnya. Nanti kira-kira kalau tidak salah Presiden Jokowi sudah mau mempercepat. Desember sudah akan ada itu obat. Jangan diproduksi secara dengan banyak. Dari berapa itu juta? 260 juta lah orang di Indonesia semua. Gratis tidak gratis ditunggu sama pemerintah. Tapi pasti kalau Jokowi akan menyampaikan gratis. Setengah dengar obat satu campur berapa itu 5 juta DPR kan? Kami puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya dengan umur begini saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah menyampaikan umur. So umur itu adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan lain, kok di tangan PU. Itu karena kecelakaan toh. Tapi kalau umur Tuhan pasar apa Tuhan? Kita kalau berpikir kalau mati selama. Tapi mungkin ada anak tua pakai apa ini? Baru saya ada istri berapa itu? Beda 12 tahun kita dengan main tua. Sebenarnya ada perhitungan medis atau saya lebih dulu mati. Karena beda 12 tahun. Main tua pada salah dia mati hampir 6 bulan. Nah, kalau berikutnya satu sekolah di SMP kan? Nah, di SMP satu sekolah. Jadi tahu persis umur, hampir 66, kok berapa sekarang? Jangan 67. Dia kira 60, sudah lupa lagi itu umur. Jadi kasihan dia lebih dulu, tapi ya kita pasar saja. So, kalau kita mau pikir, kita renungkan terus, pernah kita seumur itu minta ibadah. Karena Tuhan harmonis. Harmonis sekali di rumah tangga. Dengan ada DP cecok. Mana rumah tangga tidak cecok? Tidak pernah tidak ada cecok.
Karena cedok itu adalah membangun kembali ke hal yang baru. Asal kita imani. Tolong jauh ini sebohokan. Tapi ya ada apa ya semua sebagian. Jadi 3 hal itu barangkali pokok yang perlu sampaikan. Kiranya lebih kurangnya kami minta maaf. Mungkin ada yang sedikit lebay. Bukan para saya kok berdoa seorang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saksian yang luar biasa dari Pak Bupati. Dan masukannya akan dipertimbangkan. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati kita. Kami mencari gambar-Mu, Bapa. Cari nama
silakan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kami ada di sini saat ini Tuhan, itu kan kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam hidup masing-masing. Kami mau baca firman dan doakan. Kami tolong supaya setiap tuturkan tolong diwakili sehingga kami boleh mengerti akan melakukan firman-Mu yang menurut kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur terkait pengawalan Yesus. Amin. Amin. Makasih untuk kesempatan ini. Kita membaca firman Tuhan sama-sama. Baca dari Injil Markus. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca sama-sama ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dengan judul Angin Ribut Diletakkan. Dia tenang cik. Maka semua salah baca orang. Kalau macam-macam apa ini mana? Sahabat ada masalah membaca dari 1, 2, 3. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bahwa Yesus bersabda kepada mereka, "Lalu kepada Yesus tidak dulu dan orang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tawaf yang sangat dahsyat dan Allah menyembuhkan saudara perahu sehingga perahu itu mulai berjalan. Waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah tiang. Murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau tidak binasa." Dia membangun hari dan berkata kepada Dia, "Tenanglah." Lalu orang tidurlah dan Dia berkata kepada mereka, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Mereka takut. Siapa jangan sehingga tahu taat kepadanya. Kita belajar, saya akan uraikan ayat demi ayat. Ayat 35 berkata bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya tidak tahu hari itu, entah hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, kita minta. Jadi hari kan kita minta. Cuma di sini ditulis hari sudah petang.
berarti sosore. Sosore. Ya. Jadi karena waktu sosore Tuhan panggil murid-muridnya, orang-orang untuk menyeberang dari tepi danau di pinggir sampai ke tepi yang lain, di tepi yang di sebelah sana. Nah, saya mengartikan ini yaitu pertobatan. Mazmur 91 ayat 6 berkata bahwa waktu petang ada penyakit sampar yang akan melanda. Biasanya itu terjadi di waktu petang. Ini Mazmur 91 ayat 6 bilang ada penyakit sampar di waktu petang. Dan saya ingat ini penyakit ini beberapa tahun lalu itu semacam cikumunya, penyakit cikumunya kan semacam asap itu apa itu? Tulang. Iya. Cikumunya sakit buku mungkin supi sekali asam urat. Iya. Jadi penyakit ini tidak datang sepedang sesore. Nah Tuhan tahu persis ini penyakit ini mungkin ya, daripada mau sakit, jadi udah mau pergi di seberang. Nah, jadi sebelum dapat ini penyakit cikumunya mungkin waktu itu, ini penyakit sampar, Yesus sebab pada orang lain mau pergi di seberang. Dan saya mengartikan pergi di seberang ini yaitu pertobatan. Jadi pindah tempat, pindah tempat dari seberang yang satu ke seberang yang lain. Kalau berbicara pertobatan, saya sendiri jadi bangun dalam pertobatan. Jadi lupa orang Sami bilang kan bertobat itu macam merana. Artinya kan kita pertobatan sama dengan pertobatan orang mau melahirkan. Kenapa? Ibu-ibu kalau mau melahirkan katanya nggak jadi Pak Dokter. Cukup ini dokter kita pe anak setengah mati mau melahirkan. Iya, setengah mati melahirkan. Tapi 2-3 tahun kemudian hamil lagi, ulang lagi. Nah, alasan mencari anak cewek, anak cowok, ya kan? Mungkin 2, mungkin ada belum cukup lagi 2, ya kasih ulang, ya hamil lagi. Jadi kita dulu begitu, sampai pertobatan, habis bertobat, berdosa ulang, berdosa ulang bertobat, itu kita dulu. Nanti sekarang lebih bagus dibandingkan dulu, iya. Karena waktu itu kita berpengertian firman. Kita pikir kalau sudah berbuat baik, tidak ada musuh, hidup baik-baik, waktu baik, sudah selamat kita. Ternyata tidak sampai di situ. Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi kita tidak cari keselamatan, tapi mengerjakan. Keselamatan sudah ditanggung, ditebus dosa salah kita, jadi kita sudah selamat. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang karena sudah diselamatkan. Jadi kita harus berbuat yang baik, yang positif karena kita orang yang sudah selamat. Jadi ayat 35 saya mengajarkan pindah tempat dari seberang satu ke seberang lain itu bertobat. Nah Tuhan Yesus bilang di sini marilah kita bertolak ke sebelah. Kalau Matius 11 ayat 24 bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah, yang berbeban berat. Jadi Tuhan jangan panggil kalau orang yang lelah. Tuhan jangan panggil orang sehat-sehat. Tuhan mau panggil itu orang sakit-sakit, yang so ada pikir sedikit, Tuhan mau panggil. Mari datang kepadaku. Jadi mari kita merespon panggilan ini.
meresponi panggilan Tuhan ini, yaitu kita ikut Tuhan menyeberang ke seberang dengan ketelayan kita bertobat. Kita hidup dalam pertobatan, memang tidak gampang hidup dalam pertobatan, karena saya katakan bahwa orang bertobat itu hidup dalam bagaikan domba di antara keserigala. Jadi tolong sering boleh salah kalau sebagai orang, tapi itu merupakan suatu konsekuensi, ya, suatu akibat konsekuensi yang kita mesti jalani. Ini dia. Coba gitu loh. Kalau merasa bertobat, ya banyak orang benci, banyak orang fitnah. Makanya kalau saudara dan saya belum difitnah orang, perlu dipertanyakan, saudara dan saya sudah bertobat belum? Karena kalau orang bertobat itu pasti mesti dapat tantangan, dapat ujian, lebih dari biasa-biasa. Dibanding orang tidak bertobat, orang bertobat itu lebih banyak dia punya tantangan, ujian dalam menjalani hidup ini. Makanya kalau kita hidup menjalani hidup ini, kalau tidak ada tantangan, tidak ada gangguan, tidak ada fitnah, perlu orang bertanya, kita ini sehidup betul di hadapan Tuhan. Karena kalau hidup benar pasti mesti ada tantangan naruh. Nah sekarang tidak ada itu tantangan. Berarti hidup betul Pak, mau tantangan apa? Kita ikut mau suka keluar-keluar, suka pakai masker boleh, nyala juga boleh, ya. Ini wala naung nih orang sakit ini. Tapi orang bertobat mesti pakai masker, sudah pemerintah mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya toh. Ini Trump ini kok ada di besok setahu kamu. Iya. Jadi dia sekarang semua itu. Ya kita lihat kadang lagi mau pakai masker, sekarang sungguh pakai. Iya. Sampai mau timur kata senimol yang umur 60 lebih. Aduh, bikin jangan di bemol dan masuk begitu. Orang umur 60 ke atas, so ini boleh. Nah, berbicara tentang ini Tuhan panggil ini termasuk orang umur-umur lanjut ini. Nah, ukuran lanjutnya di mana? Mazmur 90 ayat 10 umur manusia 70. Nah, kalau 70 bahagi 2 35. Berarti kalau matahari terlihat umur 35. Berarti 35 ke atas so jam 12 lewat. Nah, jam 12 lewat berarti semua sore. Pak Philip so termasuk di jam 5, kita baru jam 4. Kira-kira ya? Iya, so sedang ke sana kan. Nah, sekarang Tuhan panggil mari dong. Jadi tinggal terserah orang meresponi panggilan ini apa tidak. Ya, tapi berbahagia kalau orang mau respon, karena Tuhan bilang ikut saya, ya toh, mari kepadaku. Dan ikut Tuhan bukan seminggu sekali. Ya. Ikut Tuhan pikul salib. Dan pikul salib itu bukan tiap bulan sekali, tiap hari satu kali, tapi tiap saat pikul salib. Makanya kita bilang tadi, bertobat itu tidak gampang, mesti pikul salib. Iya. Nah kalau belum pikul salib, bertanya diri sendiri, apa ini kita pikul salib? Jadi, saya kira semua orang yang ada di ini, orang ini tahu apa kita pikul salib. Iya. Kita sekarang juga ada salib, berat. Kita rasa-rasa mau dipikul. Iya, seberat. Cuma karena firman saya diberi kesanggupan, karena firman memberi kekuatan buat saya berpikir ini perubahan sampai ini. Jadi ayat 35, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 35 dan 36 ini agak beda. Ada paradoks, kontradiksi. Kenapa? Ayat 35 Yesus panggil, mari pergi di seberang. Setelah Yesus duduk di perahu, kemungkinan orang akan bilang guru atau Tuhan. Di sini ada tulis guru. Dia bilang, Pak Guru, duduk di belakang. Ya kan?
ini ayat ini. Padahal Yesus yang panggil, mari kita ke sebelah. Jadi setidaknya saat itu dia ini murid-murid orang yang di dalam perahu itu kasih itu kamu di Yesus kan di belakang katanya gitu. Kasih dan itu kamu di depan gayung gitu. Kalau pas sekarang kan ada pejangka kasih dan Tuhan guru pegang ini kamu di Tuhan kok mau bawa 4 orang mau bawa di mana kek gitu. Pegang ini kamu. Nah, orangnya tidak kasih pegang kamu di Tuhan Yesus. Ya, jadi bertolak belakangnya ya. Di ayat 35 Tuhan panggil, mati ayat 36 orangnya tidak kasih kesempatan Tuhan dipegang ini kamu. Ya, orang apa di Tuhan Yesus? Orang sebiar Tuhan Yesus suka tidur di belakang. Seringkali juga Tuhan begini sama dengan murid itu. Kalau jangan ada masalah, jangan ada persoalan, problem hidup, terang kasih tidak Tuhan Yesus. Terang ikut dulu terang mau, ya. Nanti ada hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup ini, baru orang ingat Tuhan tolong. Ya, biasanya begitu orang. Makanya Tuhan mau ajar ini dalam pembacaan ini dia. Dan ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ini merupakan akibat karena mereka yang mengemudi sendiri membiarkan Yesus tertidur, maka ada tobat. Kalau dari tadi kalau orang suka Pak Yesus ini kamu ini mungkin tobat belum mau datang. Tapi kalau tobat mau datang, tapi kalau ada Yesus di situ, orang suruh Yesus, kira-kiranya mau jadi ini tobat ini. Ya. Error no. Jadi mari dalam hidup ini kalau hidup ini dalam rumah tangga, ya mungkin yang tidak ada taubat. Ya. Biar susah, senang, sakit apa, ada macam-macam ini. Taubat ini mau datang kata orang. Dan taubat ini pasti akan datang. Tinggal menunggu dari waktu kapan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi dia akan datang. Demikian juga ini dalam pembacaan ini. Ada taubat. Ada angin kencang, lagi badai. Mungkin saudara sekarang belum menemukan badai yang begitu kencang, badai yang menakutkan, masih biasa-biasa itu badai. Tapi semakin kita mendalam di dalam firman, semakin kita meningkat di dalam iman, itu godaan ujian semakin banyak, semakin bertubi-tubi menguji saudara dan saya. Dan jawaban dari taubat ini dia, ayatnya yang ke-38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi waktu ada bahaya, di ayat berikut memberi jawaban. Panggil Yesus, bangunkan Yesus. Kita hendak ini orang semua yang hadir ini apa saja yang jadi masalah dan problem. Tapi kalau tahu itu ada, baru kita panggil Yesus. Kita bangunkan Yesus. Tuhan tolong saya. Tuhan kasihani saya. Berbelas kasihan Tuhan buat saya. Jadi mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita keadaan lelah, lemah, lesu. Nah, ada penyakit lala, dalima, jadi lemah, lesu, lungai, loyo, obati dengan 5 hal, datang, duduk di sini, dengar, diam,
doa. Akibatnya sehat, selamat. Ya. Nah, waktu dibangunkan, Tuhan berkata kepada Amin, diam dan tenang. Nah, kalau kita ada goncangan dalam hidup ini, di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, maka panggil Yesus, undang Yesus, dan Yesus akan berkata diam dan tenanglah. Jadi ketenangan itu ada dalam hidup ini, orang ini hati rasa tenang, rasa sukacita, rasa bersyukur. Itu timbul kalau kita suka duduk di kaki Tuhan, kita suka diam dengan Tuhan. Tanpa kita duduk diam dengan Tuhan, tanpa kita duduk diam dengan firman, tidak ada ketenangan. Makanya mulai terbalik ini, tenanglah, diam, tidak. Tapi firman bilang diam, tenanglah. Jadi diam dulu. Ya. Saya ingat cerita Pak Victor beberapa waktu lalu, 10 tahun lalu, korban itu dia bilang sama ini di sekolah. Kalau semua ujian ada tulis di papan, ada papan tangan, tadi tengah jalan ada tulis itu. Tenang, ada ujian. Amin. Jadi tolong belajar ini dia. Kalau ada ujian, ada masalah, ada problem dalam hidup ini, tenang, ada ujian. Ada corona, tenang, ada ujian. Taat. Jadi jalan keluar hari ini, penyakit segala macam, salah satu itu ketaatan. Ya. Nah, kalau ada cecok, masalah, pertengkaran, seharusnya diam. Diam, tenanglah, ada ujian. Jadi kalau main itu apa veto, itu mesti diam, tenang, ada ujian. Nah, kalau bapak-bapak yang marah-marah, suami-suami yang marah, ibu-ibu mesti diam, tenang, ada ujian. Jadi tenang ini saling diuji, saling ada ketenangan. Jangan satu marah, dua-dua marah. Ini dia bilang menjadi api, ini panas dan panas. Jadi kalau satu panas, satu kata air dingin. Tapi kalau air kata terus dikasih panas, dia mendidih. Jadi mari kita mau belajar kalau ada masalah, duduk diam di kaki Tuhan, orang doa pada Tuhan. Kita ada masalah, kita berdoa Tuhan tolong akan ini masalah supaya cepatlah dapat beres. Iya. Jadi Tuhan bilang diam, tenanglah. Jadi kalau ada masalah di dalam rumah, di luar rumah, suami segala macam, diam, tenang, ada ujian. Makanya kalau ujian sedang berlangsung, titik kunci cuma diam dan tenang. Ya. Ayatnya yang ke-40. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Saya kira jangankan waktu itu orang takut. Kalau kenapa kita dalam waktu itu kita rasa takut orang angin kencang. Jangankan angin kencang, cuma corona orang yang tidak dapat lihat orang sudah takut. Ya kan? Corona yang tidak dapat lihat orang sudah takut. Ya. Orang paling berkuasa di Amerika pun sudah takut sekarang. Ini Trump ini dia takut dia. Ya. Karena kalau umur 60 kalau kau dapat itu corona, ada penyakit bawaan dalam mati itu dia. Ya. Tapi puji Tuhan. Dan Pak Philip berlanjut sejak dapur apa ya? Berlanjut saya tidak dapat. Jadi di corona ada di mantas tahu. Dia orang masa dia mau pergi akan sama. Ya tuh. Itu Menteri Kesehatan di Irak dapat. Ini Presiden Amerika mau kita dipikir dari Presiden mau dapat. Apalagi itu orang dah.
sudah apa no? Apalagi ini virus kabar ini merajalela, tidak ada pakai mati. Tapi itu kemurahan Tuhan nih. Kalau sebelum Tuhan siang orang digunakan tidak ada yang jaga pakai masker, ada satu dua orang. Tapi nyata sampai mulai itu Januari sampai sekarang, iya. Belum ada satu orang pun yang karyawan dapat ini corona. Ini puji Tuhan, terima kasih bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan pelihara. Nah, Tuhan membawa ke seberang. Nah, apa di seberang sana? Mungkin saudara dan saya sekarang sedang dalam perjalanan ini di perahu ini kan. Mari tolong bayangkan ini pelayaran ini ada di perahu atau mungkin sudah tiba di seberang. Nah, yang jadi pertanyaan mau bikin apa di seberang? Ya. Karena waktu cicit tanya mau baca sampai ayat berapa, kita bilang ayat 41 sampai 42. Ternyata DP ayat cuma sampai 41. Nah, DP 42 hasilnya nak tulis di sini DP ayat 42. Karena so sampai. Jadi tadi seberang, minta di seberang, so sampai. Jadi saya nak tulis DP ayat 42. Nah, di seberang sana mau bikin apa tuh? Yesus mau bikin apa Pak Dong? Menurut saya Yesus mau mengajar kepada mereka, mau dibentuk sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi orang yang ikut dia, karena hari sudah malam, Tuhan Yesus mau ajar untuk membentuk mereka, dibentuk sesuai rencana Tuhan. Memang dalam waktu dibentuk ini tidak gampang. Dan saya merasa saya sedang dibentuk, dan orang semua rata-rata sedang dibentuk supaya orang jadi lebih baik, lebih baik. Dan pembentukan untuk tiap-tiap orang ini beda. Jadi masalah beda-beda. Tapi percaya kita sedang dibentuk sesuai dengan memang sakit. Hanya kita kasih contoh itu pohon bulu lah. Bulu waktu dipotong, kalau dia boleh bicara, dia tadi mau bilang, sudah sakit kita. Ya. Nah, saya dipotong ini bulu, potong-potong. Kalau ada 1-2 ruas diambil, dibakar. Kalau mau dibakar, mau ambil itu dari merah dan tahu pada bahasa Indonesia merah, yang putih-putih lah. Lapa dia, banyak nak bikin gatal. Jadi orang jangan bikin gatal orang, jangan bikin batu sandungan buat orang lain. Jadi perlu dibakar, perlu disikat, perlu dibersihkan. Dan waktu dibakar, bulu ini mungkin bilang, aduh, mau dipotong kita sakit kita, mau dibakar kita sakit kita. Tapi orang yang membuat ini bulu ini dia bukan cuma sampai di situ. Dia ambil dari satu ruas, DP bumbu di sini dan lalu dia cucu dengan besi panah. Dia bikin lubang sampai 7 DP lubang. Itu bulu ditusuk dengan besi panah kasih lubang. 7 DP lubang kita larikan itu lubang di bulu itu. Mau bikin suling. Suling. Iya. Nah, bayangkan di bulu kecil ini, jangan dia kecil begini. Tapi karena dia semua lewati proses potong, bakar, ditusuk, sakit, hasilnya jadi sulit. Dan pada waktu dia bisa menahan dan tercipta sulit, dia ini jadi pemimpin. Kita taruh kira kalau orang musik bambu itu sulit ini dia jaga kode kalau semua mereka. Semua stop itu dia. Nah kalau dia tidak mengalami sakit ini, penderitaan ini, tidak mungkin dia menjadi pemimpin. Tidak mungkin dia menjadi pemimpin itu begitu malu dan dia mau perintah pada orang dia tahu. Karena dia kasih. Kalau itu lain-lain ada pasang-pasang itu bambu-bambu mau itu pasang. Tapi yang pimpin ini kecil ini, karena dia bersisa.
Makanya saudara saya sekarang DP proses kita sudah tahu sementara Tuhan potong atau sementara Tuhan kikis ini DP merah ini dia apa kayak merah bahasa Indonesia? Itu yang dia bikin kata getah. Bukan getah buru itu getah loro. Itu bulu-bulu kecil dan di bulu itu. Kikis sekali. Bikin gatal itu tidak. Sampai itu daun sosoro kata apa itu? Hope. Sama hope itu formu kasih kikis. Jadi mungkin kalau diartikan itu hope itu kertas hope itu kertas pasir itu firman. Kikis kotoran. Gitu. Jadi kalau orang ini hidup ini perlu dikikis oleh firman. Karena meja ini, mimbar ini, jangan langsung menjadi begini. Dia mesti di stop dulu toh. Stop. Baru diamplas. Baru dicek. Begitu juga hidup saudara, rumah tangga saudara dan saya. Perlu dikikis. Amanat dikikis. Kesombongan dikikis. Kita tangan enteng orang dikikis. Sok jago dikikis. Nah, ini terang Donald Trump sedang dikikis, mulu longgar. Jadi mulu longgar, mulu lamu kikis kan kata. Jadi nanti orang pulang dari sini, mudah-mudahan jo so agak tarik orang mulu tu, tapi so tak kikis oleh firman. Baku marah so tak kurang, supaya tak kikis so. Ya kan? Dan perlu ini jaga kikis sama dengan itu kukuran tuh baru. Kalau so mulai tumbuh kikis kurang panjang. Baju itu bagus, lancar. Makanya mau kikis tengah mati ini kalapa, mau baju belakang. Ya. Jadi sekarang orang sedang dikikis. Kayaknya bilang tadi, tinggal orang mencari tahu di posisi mana orang sekarang. Pada saat dipotong-potong atau saat diambil DP itu merah itu dia. Atau sedang dibakar, ya, dan kita sudah alami ini sedang dibakar rumah, jadi orang belum dibakar. Kalau rumah sudah bakar, jadi sudah lewat satu langkah kita, sudah bakaran rumah tuh, tinggal kita pun kita bakar, entah kapan, tapi rumah ini dulu kita bakar tuh, daripada yang kita bakar kasihan kita. Oke, jadi ada besi, ada panah api setan yang meracun yang sedang mengejar saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak siap ini firman, tidak siap iman, nah kita bisa jatuh juga, bisa tergeletak. Nah, jadi puji Tuhan kalau tergeletak itu hidup di dalam Tuhan. Nah kalau tergeletak belum di dalam Tuhan, sesati sobrat orang mempanggil akan apa kita, untuk itu jangan panggil kamari. Nah kalau dia yang menjaga baik ibadah, kalau tidak tahu mau sampai dia yang jaga ibadahnya, mau pilih kita mau sampai. Nanti mau panggil Supratno, berangkat dia lebih dulu, iya dong, iya. Jadi masa pembentukan ini yang gampang, tidak semudah mengucapkan, tidak semudah membagikan telapak tangan. Tapi kalau bersyukur, orang sedang diuji, orang sedang dididik, orang berpengakuan. Supaya hari lebih bagus. Mungkin jumlah orang semakin hari semakin berkurang. Tapi kita percaya dong, semakin kurang orang di sini, semakin berbobot orang. Iya, kita percaya ke sana. Daripada banyak orang punya DP bobot, biar dong. Jadi sedikit orang tapi punya bobot. Amin. Iya, kita suka begitu. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Lalu kita perhadapkan kita di posisi mana, kita sedang diuji bagaimana. Tapi percaya kalau kita mendapat ujian, kita sedang dibakar, kita sedang dianiaya, sedang tertekan, percaya orang menjadi pemimpin, orang mendapat berkat seperti itu suling tadi kan. Dia yang memperintah itu pesan-pesan.
jadi lebih bagus. Jadi saya percaya kalau orang dengan firman, orang melakukan firman, maka orang berbahagia. Karena janji firman, perhatikan firman. Kita tidak ulang-ulang itu Yesaya 48 ayat 18. Perhatikan firman, lakukan firman, maka damai sejahtera, sukacita, bagaikan aliran air yang mengalir tidak pernah kering, akan bahagia bagaikan gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Kita percaya itu. Kenal bagaimana orang merespon firman itu dia. Sebab itu siang hari ini mari kita respon firman Tuhan ini dia sambil memohon Tuhan berbelas kasihan buat kita, kekuatan, keteguhan, sabar dalam hidup ini, bagi kita sanggup menerima ujian-ujian yang Tuhan perkenankan dalam hidup ini. Sehingga kalau orang terima dengan sukacita ujian-ujian ini, berarti kita bisa merealisasikan kehidupan Kristus yang ada dari sekarang. Jadi hidup ini, Paulus bilang, bukannya aku lagi, tapi Kristus. Makanya Filipi pasal 2 itu ada bilang, kalau hidup ada Kristus, mati untung. Ya, mati untung. Yang jadi pertanyaan, apakah orang mati, orang mau merasa untung atau rugi? Ya, tapi percaya, kalau orang soal Tuhan, percaya, melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari, itu kematian menjadi keuntungan. Sehingga lagu berkata, di seberang sana, di seberang sana ada terhapus air mata, di seberang sana damai tenang. Jadi sukacita yang ada sekarang. Jadi itu kerajaan surga sukacita itu hidup ini duplikat. Nah, sukacita ini si sukacita surga. Ya. Ada orang bilang Pak surga itu nanti kan mati dalam roh kalau dapat surga dapat neraka. Tidak. Hidup ini menunjukkan telah ini surga atau neraka dalam hidup ini. Itu duplikat. Asli itu nanti. Itu orang sukacita, senang, ya kan? Suasana waktu baik, waktu sayang, itu suasana surga. Nanti tapi asli nanti, no? Ya. Jadi saya mau suka lebih dulu boleh. Dikatakan ke kita. Iya. Dan kita percaya, no? Itu sukacita itu dia. Iya. Jadi mari orang biarnya sukacita, ya tak? Ada orang akan sukacita dapat kenoi, dapat cerita, sukacita dapat ini sukacita. Tapi di tengah kekurangan pun orang mau belajar mau sukacita. Iya. Dan itu memang tidak gampang. Iya. Karena kita merasakan suka mau tertawa, malah ingat ini, ingat itu. Iya. Fals kita bertatapan. Sebab kita mau berusaha kayak hidup ini itu. Yang senang dia itu perhatikan. Ya mau pikir apa semuanya Jadi kita percaya kalau orang hidup di dalam firman, yakinlah mati menjadi satu keuntungan buat kita. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan menghibur kami. Kami mohon Tuhan berbelas kasih buat kami supaya kami boleh melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kalau Tuhan sedang membentuk, kami percaya kami akan sehat, kami akan sukses, kami berhasil beruntung dalam kenyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih buat firman yang telah dibawakan oleh Ibu
John. Jadi marilah kita tetap senantiasa kuat kalau saat ini kita mungkin dalam hidup rohani diasah, dibentuk oleh Tuhan. Percayalah itu merupakan suatu proses dan hasil akhirnya akan kita lihat kita akan murni seperti emas. Dan kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, suami istri, anak-anak dan cucu-cucu dari Kojon. Dan untuk pengumuman perjamuan kita nanti tiap 2 bulan sekali. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah. Doa berkat. Kita nyanyikan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kau selalu kami memuji menyembah Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi korban yang Tuhan nikmati. Kami percaya Bapa, pujian penyembahan kami Bapa, kami terlalu yakin Bapa, membuat Engkau berkenan Bapa atas apa yang kami persembahkan. Dan semua yang kami lakukan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami percaya waktu kami memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan, yang menghadapi Bapa jalan buntu dari masalah yang dihadapi. Tuhan buka jalan, Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tahu di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Engkau hadir Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyembah-penyembah yang Tuhan dapatkan di tempat ini Bapa. Engkau tidak cari uang penyembahan, Engkau tidak cari pengkhotbah, Engkau tidak cari nabi, Engkau tidak cari guru, Engkau tidak cari penginjil, Engkau cari penyembah-penyembah yang benar. Dan hari ini Bapa, Engkau dapatkan kami penyembah-penyembah Bapa yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur juga Bapa, Engkau sudah berfirman Tuhan buat kami hari ini. Kami sadar bahwa kami hidup bukan menjadi apa yang kami makan, tapi kami sadar kami hidupkan juga oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Evangelis John Tiho Tuhan.
Terima kasih untuk pengurapan yang bekerja, sehingga waktu firman-Mu disampaikan. Mazmur 107:20, waktu firman-Mu disampaikan, maka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Apapun yang mengikat, kami mau katakan firman Tuhan membebaskan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran yang diwahyukan, kebenaran itu memerdekakan. Kami percaya kami dimerdekakan Bapa. Kami pulang sebagai orang-orang yang merdeka, bukan lagi sebagai orang-orang yang terikat oleh karena kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Evangelis Jordiho bersama istri Hudeli Mandagi, Tuhan, anak cucu Bapa, karena punya mama papa, punya oma opa yang takut Tuhan. Maka Mazmur 112, karena punya oma opa orang tua yang takut Tuhan, mama papa takut akan Tuhan, maka anak-anak menjadi anak cucu yang perkasa di dalam Tuhan, menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih diberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Sekalipun banyak tantangan, persoalan, tapi kami percaya itu menjadi ujian Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami semua yang ada pada hari ini Bapa, kami juga diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terlalu yakin Tuhan. Kami pulang, kami punya gaya hidup Bapa yang senantiasa tenang waktu menghadapi ujian Tuhan. Ujian, gelombang apapun, tapi kami tahu Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yesus Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Kami tahu janji Tuhan, Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami percaya Bapa, kami mau katakan Tuhan, Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Daud deklarasikan, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami percaya kami mengalami apa yang murid-murid alami. Kami juga mengalami pertolongan Tuhan di hidup kami, di pekerjaan, pelayanan, usaha, rumah tangga kami. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pilkada Tuhan di beberapa daerah, beberapa provinsi, kabupaten, kota Bapak. Kami berdoa biar Tuhan, Panwaslu, KPU, Bawaslu bisa Bapak bekerja dengan jujur, dengan adil Bapak. Tidak memilih agama, suku Bapak, tapi benar-benar bertindak dengan jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia Bapak. Kami berdoa itu terjadi. Kami katakan masa-masa kampanye ini masa-masa yang aman. Ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami Bapak. Kami berdoa semua yang terlibat dalam kampanye Bapak. Oh Bapak, tidak menyampaikan fitnah, tidak menyampaikan gosip, tapi menyampaikan Bapak semua yang berguna Bapak, semua yang membangun. Karena itu Bapak calon-calon bupati, calon-calon wali kota dan wakilnya Bapak, biar mereka berkampanye Bapak dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, dengan hati yang murni, tidak memprovokasi, tidak saling menjatuhkan, tapi saling membangun satu dengan yang lain. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin dan semua menteri yang ada. Tuhan, biar tetap bergandengan tangan. Setiap Bapak isu-isu yang mau memecah belah, setiap isu-isu yang timbul Bapak untuk mengacaukan bangsa kami, kami tolak, kami sepakat di dalam nama Yesus. Semua roh perpecahan, semua roh perselisihan, semua roh iri hati, semua roh mementingkan diri sendiri yang menimbulkan kekacauan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami katakan perlindungan Tuhan, keamanan dari Tuhan menjadi bagian bangsa kami. Hikmat kebijaksanaan, keberanian kepada Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, dan semua menteri Bapak itu terjadi dan mereka alami Bapak. Mereka berjalan dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak buat umat-umat Tuhan, secara khusus Bapak. Kami berdoa buat gereja Tuhan di Kendari. Di Kendari mulai dibatasi Tuhan, bukan sekedar karena pandemi Bapak, tapi Bapak gereja Tuhan di Kendari, di Sulawesi Tenggara Bapak mulai dibatasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja Bapak. Kami mengatakan seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 16, alam maut tidak bisa menguasai, karena gereja Tuhan dibangun di atas batu karang. Alam maut, kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa apapun
tidak bisa menguasai gereja Tuhan, tidak bisa menggagalkan gereja Tuhan. Dengar Indonesia, dengar Sulawesi Tenggara, Engkau tidak bisa membatalkan untuk orang-orang beribadah, karena kami beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan yang mempunyai langit, bumi, dan sorga, penguasa tunggal langit, bumi, dan sorga. Dengar Sulawesi Tenggara, dengar pemerintah Sulawesi Tenggara, Engkau tidak bisa melarang untuk orang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa karuniakan hikmat Bapa, karuniakan kemurahan, karuniakan belas kasihan, karuniakan pengertian buat pemerintah Sulawesi Tenggara Bapa, supaya mereka tidak melarang untuk kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa, kami percaya hari ini Bapa, kami semua diberkati oleh Tuhan. Mari mau firman Tuhan sebelum pulang, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan melindungi dan memberkati kita. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya apapun yang kita alami, kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Bahkan Dia menerangi kita dengan wajahnya, menaungi kita dengan damai dan sejahtera. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan buat kita berhasil. Ada tantangan, ada persoalan, Tuhan memang tidak janji untuk kita bebas dari masalah. Tuhan memang tidak janji untuk kita bebas dari persoalan. Tapi Tuhan janji, Tuhan membantu kita dalam segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai. Waktu kita menghadapi pencobaan, Tuhan pasti memberi jalan keluar kepada kita. Diberkatilah engkau, keluar masukmu, engkau dijagai dan ditunggu oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Doa berkat. Mari tunduk kepala sekali lagi. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kami mengucap syukur Engkau hadir dan melawan kami, perjumpaan kami denganmu hari ini menandai suatu ucapan syukur, suatu sukacita besar untuk kami dalam melangkah hari demi hari. Kami di dalam masa-masa yang sukar ini, kami percaya Roh-Mu terus menyertai kami. Pada akhir pada ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami akan menerima berkat makan minum, memberi kekuatan pada jasmani kami, sehingga terus kami melangkah untuk mencapai kerinduan dan tujuan Tuhan. Memberkati makanan dan minuman ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin.